Apa hukumnya ketika suatu kelompok yang tidak sepaham lalu membubarkan suatu kegiatan seperti pengajian, sedangkan pengajian tersebut tujuannya adalah dakwah Islam dan tidak menyimpang dari ajaran Al-Quran dan Sunnah, hanya beda pendapat atau tidak sepaham? Ini enggak benar. Ini kan negara hukum, ini kan negara Pancasila, kebebasan berekspresi dijamin. Ustaz Abdul Somad ceramah, tiba-tiba ada sekelompok orang membatalkan. Emang ini negeri hutan? Memang kita tinggal di jungle man? Kita kan hukum. Oleh sebab itu maka ini mesti dipelihara. Hak-hak Ustaz untuk menyampaikan ceramah mesti dipelihara di masa akan datang. Ustaz pernah digagalkan ceramahnya? Pernah. Apa tuduhannya? Anti kebinekaan. Saya dituduh anti kebinekaan. Alhamdulillah, saya tidak pernah minta non-muslim mendukung saya. Mereka sendiri yang datang. Ketika saya sedang makan di rumah makan, datang non-muslim. Ustaz Somad ya? Iya, hanya saya selalu tengok di YouTube lah. Saya mau foto sama Ustaz Somad. Foto, ada saya simpan fotonya. Pas saya sedang makan, selalunya ketemu di rumah makan. Datang satu lagi, Ustaz Somad ya? Ya, nama saya Advan. Ini anak perempuan saya, namanya Maria. Ini anak laki-laki saya, namanya Daniel. Kami non-muslim. Kami selalu senang dengar ceramah Ustaz Somad. Sampai saya ke Makassar, keluar dari pesawat, ketemu bapak-bapak, salamnya saya, Ustaz Somad ya? Iya, saya selalu dengar ceramah Ustaz Somad. Allah mau tunjukkan, maka yang risau dengan ceramah ini sebenarnya bukan non-muslim, tapi siapa? Enggak tahu entah siapa. Mungkinkah umat Islam di Indonesia bangkit mengingat banyak hal? Satu, makin langkanya para ulama yang punya integritas keislaman tinggi. Dia langka, tapi dia tetap ada. Lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Ini makhluk spesies yang unik ini harus dijaga. Karena dia kalau tidak dijaga akan jadi dinosaurus. Makin banyaknya tantangan yang dihadapi umat, baik internal maupun eksternal, itu memang sudah tantangan hidup. Berani mengambil resiko. Takut menghadapi resiko, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Bendera yang paling mengemuka di Indonesia adalah merah putih, karena itulah realitasnya Indonesia. Ya, merah putih menunjukkan merah darah kita, putih tulang kita. Kalau kau mau hidup, kau hidup dengan darahmu. Kalau tidak, kau mati dengan tulangmu. Maka kau perjuangkan ini. Kau tolong orang susah. Kau bantu agama Allah. Kau tidak mesti merubah negara NKRI ini, tapi kau bisa dipayungi oleh perda, peraturan daerah. Siapa yang memperjuangkannya? Anggota legislatif. Suara terbanyak, suara Tuhan menurut demokrasi. 10 anak mau cabut sekolah, yang 9 dididik dengan baik, tidak akan terjadi cabut. Kenapa? 9 anak tidak setuju. Suara terbanyak, suara Tuhan. Saya seorang lajang yang merantau bekerja di Jakarta. Alhamdulillah saya sudah nyaman mengikuti kajian. Dan saya memiliki orang tua yang masih malas mengikuti kajian. Yang saya mau tanyakan, apakah saya harus pulang kampung? Jangan. Kau tetap di Jakarta. Bagaimana cara mengingatkan orang tua? Tidak semua pekerjaan itu mesti kita yang melakukannya. Dengan uang kamu kirim ke keluarga di kampung yang bisa membelikan buku, yang bisa membelikan HP ada video ceramahnya, yang bisa mengupload, mengantarkan, lalu kemudian ditontonkan ke orang tuamu. Lidahnya lidah orang lain, tapi pesannya dari mulut kamu. Itu lebih baik. Memangnya kamu pulang selesai masalah? Justru muncul masalah baru. Orang tuamu akan berkata, aliran sesat baru pulang. Ustaz Abdul Somad, apakah memasang kaligrafi dalam masjid sama dengan memasang berhala? Tidak. Allah, 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 Allah. Ini apa? AC. Tapi di AC itu ada kaligrafi. Apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah di samping. Tidak ada kita menyembah berhala. Kenapa menempelkan tulisan ini? Ketika melihat tulisan yang cantik indah ini, apa yang keluar dari mulut? Masya Allah. Orang-orang yang ke masjid ini akan berdecak kagum seperti melihat kucing. Tidak ada yang menyembah. Ibu bapak yang hadir ini, ada yang menyembah tulisan ini?
Tidak ada. Semua kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur saya tidak muda lagi. Kelihatan dari tulisan. Tapi saya masih suka bergaya seperti anak muda. Saya aja masih suka. Masih suka selfie. Pakai celana jeans, kaos, dan lain-lain. Apakah haji saya ibadah sedekah saya gugur? Pakai celana jeans membuka aurat atau menutup aurat? Menutup. Tidak disyaratkan menutup aurat itu harus pakai merek tertentu, kain jenis. Nah, pakai celana jeans. Laki-laki ya, bukan perempuan. Karena kalau perempuan pakai celana jeans sempit, itu pahanya menjerit. Tolong. Tolong. Pakai baju kaos. Bedakan antara haram tak haram, antara etis tidak etis. Andai, ini berandai. Ustadz Abdul Somad datang pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai kacamata hitam, pakai helm. Assalamualaikum. Haram atau enggak haram? Enggak haram. Etis apa enggak etis? Enggak etis. Maka pakaian etis, peci, koko. Kalau Habib, pakai jubah, pakai sorban. Ustadz kenapa enggak pakai jubah, enggak pakai sorban? Saya kepanasan. Panas saya coba. Selama saya pakai jubah 2 lapis, keluar dari situ basah semua. Bukan saya benci sunnah, enggak. Bagi saudaraku yang pakai sorban, sunnah pakai sorban, silakan. Tapi kadang ceramah ini kan suara keluar, panas. Itu dia. Di sini panas, enggak. Di belakang AC hidup terus. Maka saya santai aja dari tadi. Nah, jadi bedakan antara pantas nggak pantas. Nah, Pak Haji pakai celana jeans, pakai baju kaos, haram apa nggak haram? Nggak haram. Pantas apa nggak pantas? Hah, ikhtilaf nampaknya. Yang nggak boleh itu Pak Haji pakai celana pendek, itu baru nggak boleh. Itu Pak Ustadz, Pak Haji itu dulu waktu sebelum berangkat haji pakai celana pendek. Sekarang nggak pakai celana sama sekali. Oh, itu nggak benar. Saya sampai 2:30. Ibu yang kepanasan sabar aja. Cepatlah ya Allah, 2:30 nih. Apakah wasiat orang tua yang dikala masih hidup memberikan amanah atas suatu harta apabila orang tua sudah meninggal, apakah wasiat itu masih berlaku? Wajib. Wajib ditunaikan wasiatnya. Syaratnya tidak kepada ahli waris. Kalau seorang bapak berwasiat, ini rukuku untuk anakku yang pertama, maka ahli waris yang lain mesti izin. Yang kedua, tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Ini aku wasiatkan untuk istri mudaku. Berapa? Semuanya? Enggak bisa. Maka 2/3-nya tetap diambil, dibagikan kepada ahli waris. Itu wasiat harta. Wasiat itu yang dimaksud wasiat adalah harta. Adapun wasiat, kalau aku mati nanti buat kain kafannya, cari kain yang lapuk-lapuk agar malaikat menyangka aku jenazah yang lama. Itu tidak mesti dilaksanakan. Kalau kita sholat tarawih atau tahajud, apakah takbiratul ihram itu masih harus dibaca untuk rakaat berikutnya? Ya, Allahu Akbar. Bertakbir membantu kita mengingat Allah. Yang tadi agak-agak lalai-lalai, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Ketika mau ruku, Allahu Akbar, namanya takbir intiqal. Bangkit dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Habis itu mau sujud, takbir intiqal. Intiqal artinya pindah dari gigi 1 gigi 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetap bertakbir. Takbiratul ihram di awal, takbir intiqal di tengah, ditutup dengan salam. Saya ingin nanya, bagaimana cara menangani masalah poligami yang tidak diizinkan oleh istri pertama? Apakah saya sebagai istri kedua berdosa telah menerima pinangan dari laki-laki tersebut? Andai saya pulang ke Pekanbaru, lalu saya katakan ke istri saya, aku sudah menikah di Jakarta sekali, di Sentul sekali, di Jogja sekali. Haram apa halal? Yang ini bilang halal, yang ini bilang halal. Halal. Sah.
Menurut hukum fikih sah selama tidak lebih dari 4 istri. Oh my dear, I want to talk about something. Tentang apa mas? Si ciluru telu. Masih sah, tapi kita tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia, ada namanya KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Untuk menghindari kekacauan di Indonesia, maka Republik Indonesia membuat aturan namanya Kompilasi Hukum Indonesia, tidak boleh menikah istri kedua sebelum ada izin dari istri pertama. Cara ngurusnya, nih saya kasih tahu. Matre 6.000. Tahu matre 6.000? Yang nggak punya, saya masih ada nih di dompet. Lalu saya bawa matre. Tempelkan, lalu kemudian bawa. Adinda, mau nggak masuk surga tanpa hisab? Mau. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, tempat tanggal lahir dengan tidak ada unsur keterpaksaan dari pihak manapun, murni ikhlas karena Allah Ta'ala, maka saya izinkan suami saya menikah sekali lagi. Lalu dibawalah ke kantor pengadilan agama. Nanti pengadilan agama akan menyidangkan hakim. Sidang pertama. Apakah benar ini tanda tangan ibu? Dilihat ke matahari oleh hakim. Loh kok bolong? Benar di tanda tangan ibu? Betul Pak Hakim. Saya ulang sekali lagi. Apakah ibu setuju suami ibu menikah lagi? Jangan terlalu lama kau tanya Pak. Ini lama-lama nanti ya. Maka disahkanlah oleh hakim. Selama masalah hukumnya sudah terselesaikan, maka masalah perasaan, maka Islam ini hukum, bukan rasa-rasa, bukan perasaan. Kalau cerita perasaan, maka saya tidak bisa mendampingi dia kalau itu lain cerita. Perempuan punya hak namanya khulu ingin melepaskan diri. Mas, setelah kujalani 2 bulan rasanya aku goyah, tak sanggup menghadapi hidup ini. Kusangka cintaku tak berbagi, mas. Apa boleh buat teh kambing bulat-bulat? Ustaz mau tanya, apakah berdosa apabila waktu tengah malam kita meninggalkan suami kita tidur sendirian? Karena saya sholat tahajud. Karena kalau saya tidur lagi di kamar, sholat subuhnya kesiangan. Ini tempat tidur. Antum sholat di samping. Ambil air wudhu, sholat tahajud. Allahu Akbar. 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam. Tutup witir 3 rakaat. Habis itu tidur. Setel lah jam. Buat jamnya 2. 1 jam yang biasa. Ting, 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 ting. Yang satu lagi yang ada lagunya. Mati. Nggak mesti pindah ke kamar lain. Saya khawatirnya nanti bapak itu terbangun, ditengoknya nggak ada, masuk dia ke kamar pembantu. Banyak lagi ceritanya. Apa kira-kira yang paling urgensi saat ini untuk dibenahi oleh umat Islam? Mengingat ada banyak sekali aliran-aliran dan perbedaan mazhab yang diyakini oleh masing-masing umat Islam. Maka perlu ada pemetaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Maka dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, Ustadz Fahmi Salim yang menulis buku tafsir sesat itu sudah menulis Ahlus Sunnah wal Jamaah 3. Pertama, Asy'ariyun, pengikut Imam Hambali. Yang kedua, Asy'ariyah, pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang ketiga, Abu Mansur Al-Maturidi. Selama dia ikut 3 ini, maka dia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu kita harus sepakat, duduklah bersama. Apakah Muhammadiyah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya. Apakah FPI itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya. Maka selama dia masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka terlindungi. Dalam bidang akidah 3, Asy'ariyun, Asy'ariyah, Asy'ariyun, dan Maturidiyah. Sedangkan dalam bidang fikih, Ahlus Sunnah wal Jamaah Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali.
Selama masih Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak kelahi masalah khilafiyah. Sebagaimana caranya menasihati, bagaimana caranya menasihati orang yang sulit menikah, belum berkeinginan untuk menikah. Pertama ditanya dia baik-baik, ente ada selera nggak nengok perempuan? Kata dia, aku nengok perempuan biasa aja, tapi kalau ngelihat laki-laki baru luar biasa. Ini dia harus diruqyah. Arsi Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia, ketuanya sahabat saya, Provinsi Riau. Ternyata homo itu ada juga sebab jin. Dia diganggu oleh jin, jinnya jin LGBT. Setelah dibaca-bacakan keluar, akhirnya dia bersahwat lagi melihat perempuan. Malah setelah nikah, mau nikah sekali lagi. Baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Keluar jin G. Setelah itu dia pun sehat. Setelah itu dia pun dilatih ikut program namanya program Be a Man. Ikut futsal, berkuda, memanah, karate, taekwondo, judo, aikido. Jangan nih. Nah, apa hukumnya dalam Islam punya pemimpin orang Islam tapi tak tahu mana halal dan mana haram? Ulama yang ngasih tahunya siapa? Ulama. Ulamanya nggak pernah diundang gimana? Kirim video YouTube-nya. YouTube-nya nggak ada. Banyak sekali sudah disebar-sebar. Share. Umatnya jangan lupa doa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. 5 tahun sekali ada masa mencoblos. Ibu sudah istikharah? Sudah Pak Ustaz. Rencana mau nyoblos yang mana? Yang foto itu Pak Ustaz. Kenapa pilih foto itu? Setiap pejam mata nampak senyumnya. Istikharah. Ingat, ketika mencoblos kertas itu bukan sekedar melobangi kertas, tapi itu adalah persaksian. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Dosa besar di antara terbesar ada 3. Yang pertama syirik, yang kedua durhaka pada orang tua, yang ketiga kesaksian palsu. Aku Abdul Somad dengan ini bersaksi orang ini layak menjadi pemimpinku. Ingat, jangan sampai tertipu 5 tahun. Hati-hati. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Apa hukumnya apabila kita menasihati anak yatim dengan perasaan emosi? Dikarenakan anak ini susah untuk dinasihati seperti melawan orang tua, pemalas. Sedangkan Rasul memerintahkan kita untuk menjaga merawat anak yatim. Fa'ammal yatima fala taqhar. Anak yatim jangan engkau hardik, jangan engkau bentak. Maka cukup engkau tahankan hati. Hai Abdul Somad, ini anak yatim investasi amal akhirat. Anak yatim sini. Sekolahkan dia, bayarkan uang sekolahnya, ajarkan dia sholat, ajarkan dia. Ana wa kafilul yatim. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim. Kahataini fil jannah. Seperti ini nanti di dalam surga. Bayangkan sejauh-jauhnya segini, tak sampai 10 cm. Begitulah dekatnya kita dengan Nabi. Mau dekat dengan Nabi? Santuni anak yatim. Bapak pulang dari sini, beli beras 10 kilo, beli minyak 1 kilo, beli gula 1 kilo, beli susu 1 kaleng, beli roti, masukkan plastik hitam, pulang dari sini, mampir ke rumah anak yatim. Yang beli bapak, yang ngantarnya ibu. Jangan bapak yang ngantar, nanti mak anak yatim itu cantik pula kelai. Ustaz kalau ceramah harus selesai. Kalau enggak nanti gara-gara itu kelahi. Pantasan mas rajinnya. Apa makna dari surat An-Nisa ayat 2 yang berbunyi, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah baligh. Apa maknanya? Ceritanya begini, panjang. Ada anak yatim, bapaknya meninggal. Iyalah, anak yatim kan bapaknya meninggal. Bapaknya ini punya ruko 10 pintu. Pintunya aja. Pintu. Satu pintu 100 juta, 100 juta. Satu pintu 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. 10 M. Nah, anak yatim nggak boleh ngurus harta.
karena dia belum cekatan. Nanti kalau dia yang ngurus, dia ditipu orang. Maka dicarilah orang yang kira-kira bisa menerima wasiat ini. Siapalah yang sesuai untuk nerima ini ya? Oh, ada ustadz yang jujur, Ustadz Somad. Ustadz Somad ini makannya tak banyak nampak. Ustadz, ya, bisa Ustadz menjaga 10 pintu punya anak yatim? Oke, aku yang jaga, saya jagalah. Disewa orang, duitnya saya simpan. Sampai akhirnya anak yatim ini dewasa. Wabatalul yatama hatta idza balagun nikah. Ujilah anak yatim itu sampai akil balik usia nikah. Anak yatim, sini. Waktu bapak kau mati dulu, mereka kasih wasiat ini untuk aku. Sekarang aku tes kamu. Sudah layak atau tidak? Kalau sudah, fadfa'u ilaihim amwalahum. Serahkanlah anak yatim. Ini titipan keluargamu dulu. Maka 10 pintu ini kuserahkan kepada engkau tunai. Tidak ada hubungan lagi antara kita ya. Ya, itulah maknanya mengembalikan harta anak yatim. Boleh nggak saya sebagai yang menjaga tadi, saya makan uang anak yatim? Faman kana faqiran, siapa yang miskin susah, falyakul, boleh dia makan bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Kira-kira kalau ngurus 10 ruko, orang ini layaknya digaji sebulan berapa? 3 juta. Boleh saya ambil 3 juta. Faman kana ghaniyan falyasta'fif. Tapi kalau kamu kaya, mampu, jaga dirimu, jangan makan harta anak yatim. Banyak ayat Quran cerita anak yatim bukan susah, tapi anak yatim yang kaya. Tapi di tempat kita kalau sudah cerita anak yatim pasti dalam keadaan darurat, tidak mungkin. Bolehkah kita menggunakan pendapat mazhab lain? Contohnya mana? Contohnya ketika sedang tawaf Pak Ustaz. Kalau bersentuh batal, kalau bersentuh batal. Saya pilih mazhab Maliki lah. Maliki kan kalau bersentuh nggak batal, nggak perlu pindah ke Maliki mas. Kamu tetap mazhab Syafi'i, maka dalam mazhab Syafi'i pun waktu tawaf sentuhan nggak batal karena darurat tawaf. Ini contoh yang mau pindah mazhab, nggak perlu pindah mazhab. Karena kalau pindah mazhab nanti main-main mazhab, jatuhnya tatabbu' ru'as, cari mudah-mudahnya aja. Pas sentuhan, habis sentuhan kulit laki-laki perempuan, dia sholat. Loh, ente nggak wudu. Mazhab Hanafi kan nggak batal. Nggak batal. Oh, iyalah. Pas hari raya kurban, kamu nggak potong kambing. Potong kambing kurban kan hukumnya sunat muakkad. Tapi Hanafi wajib. Aku pindah ke Syafi'i. Namanya tatabbu' rukhas namanya. Nyari gampang-gampangnya aja. Bagaimana hukumnya seorang suami nikah siri lagi secara diam-diam? Bertahun-tahun baru ketahuan. Oh, kamu ketahuan. Nggak ada, saya aja nambah. Di mana pihak istri yang sah tidak mengetahui. Saya cuma kasihan suami sudah tua, belum sempat belajar Quran, majelis ilmu, jadi waktunya habis untuk urusan itu. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Baru aja dapat WA kemarin, ada seorang istri, suaminya baru meninggal, datang janda ngaku istri kedua. Apa tindakan saya Pak Ustadz? Kamu bersabar, jangan sebut buruk aib suamimu daripada dia berzina. Dia sudah berbuat baik. Tapi sakit hati Pak Ustadz. Siapa yang tak sakit? Aku aja merasakan sakitnya. Urus surat menyuratnya. Memang malah marah-marah menyelesaikan masalah. Ustadz enak ngomong, Ustadz kan laki-laki. Saya nggak bisa nerima ini. Terus mau mana? Mau mati? Saya nggak bisa terima ini. Saya harus ngamuk ke pengadilan. Saya harus gugat dia. Marah tidak menyelesaikan masalah. Sudah terjadi. Urus surat nikahnya, pasang waktu jadwal. Kamu 3 hari di sini, 3 hari di sana. Yang 1 hari kami hukum tak makan. Saya seorang pelaut yang jarang sholat Jumat karena kapal jarang bersandar. Bagaimana solusinya? Sholat zuhur terus. Yang nggak boleh meninggalkan sholat Jumat itu sepele. Man tarakal Jum'ata thalatha marratin tahawunan. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali karena tidak ada uzur syar'i, taba'allahu ala qalbi, Allah mengunci hatinya. Adapun engkau karena musafir, maka engkau tak wajib sholat Jumat, engkau sholat zuhur. Minta tips agar kita para akhwat tetap istiqomah dalam memperbaiki diri semata-mata karena Allah. Pertama, antum buat komunitas. Anti-anti, adik-adikku buat komunitas. Apa nama buat komunitasnya? Hijabers Club.
Apa nama komunitasnya? Jombluwati Syariah. Terserahlah apa namanya. Buat pengajian rutin berkala, buat grup, jangan sampai berteman yang kira-kira merusak keistiqomahan. Sering-sering ngelihat orang sakit. Pulang dari sini mampir ke rumah sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ngelihat orang sakit. Ruangan berapa? Semua yang mau di sini mau lihat. Nah, bagaimana tips mencari suami yang sesuai dengan anjuran syariat Islam? Yang nyari bukan antum, tapi wali. Perempuan ini walinya ada 6. Ayah, kakek, abang, adik, adik ayah, abang ayah, paman. Ada 6. 6 ini yang mencarikan. Nah, bagi wali-wali 2 syarat laki-laki. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau kau lihat anak muda itu baik agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawijuhu, nikahkan dia dengan adikmu, nikahkan dia dengan anakmu. Melihat anak-anak muda yang ganteng-ganteng ini, rasanya ingin saya nikahkan dengan adik saya. Sayangnya adik saya laki-laki. Kalau kau nikahkan dia karena hartanya, harta akan binasa. Kalau kau nikahkan dia karena sukunya, berapa banyak bangsawan, bangsa yang hidup di awan, tapi cepat dicopot. Kenapa? Karena melanggar pantangan suku. Tapi nikahkanlah dia karena taat beragama dan baik akhlaknya. Kami sebagai petugas bandara setiap hari pasti ada barang yang tinggal. Kami umumkan hanya di hari itu saja. Setelah itu kami simpan menunggu pemilik barang mencarinya. Sekarang banyak barang tertinggal milik penumpang yang menumpuk. Kalau kami memakai barang tersebut, apa hukumnya? Haram. Karena ada hukum aslinya diletakkan di masjid. Setiap hari Jumat dilihat yang punya. Sekarang kita dengan zaman sekarang, maka mesti dibuat tempat laporan di setiap airport. Sehingga orang bisa cek. Setelah sekian tahun buat tanggalnya. Barang ini tanggal sekian. Setelah sekian tahun tidak ada, baru menjadi milik. Kalau pakai jangan. Tidak ada barokahnya. Mungkin hari itu untung, 2 bulan ke depan hilang lebih banyak daripada itu. Kita hidup ini kan mau cari barokah. Apakah uang tips itu riba? Tidak. Tapi kalau dia merusak etos kerja, maka dia masuk gratifikasi. Hukum menerima THR parcel dari perusahaan lain, bukan tempat kita kerja, yang masih satu lingkungan. Ini kambing saya, ini kambing zakat. Nabi marah. Apakah kalau kamu duduk di rumahmu ada orang yang datang mengantarkan kambing untuk kamu? Kamu dapat kambing itu karena kamu diangkat menjadi petugas negara. Maka itu gratifikasi, kembalikan kepada negara. Hukum barang kantor dipakai untuk keperluan pribadi. Wa may yaghlul, siapa yang curang, yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya nanti hari kiamat. Jangan heran nanti di akhirat ada orang yang memikul kertas 3 rim, membawa kecurangan hari kiamat. Ada yang memikul Toyota Avanza plat merah. Semua kecuranganmu di akhirat akan kau bawa menghadap Allah. Apa hukum meninggalkan sholat karena pekerjaan yang tugasnya harus tetap standby? Oke, yang tadi pelaut tidak pernah mendarat. Sekarang di airport kan di darat terus. Di airport ada masjid, ada non-muslim. Pas sip sholat, non-muslim jaga. Enggak semuanya non-muslim, muslim. Ganti-gantian. Jumat ini kamu yang sholat zuhur, Jumat depan kamu yang sholat Jumat. Jangan sampai tiap Jumat tinggal terus. Kalau lewat Halim lagi, kabari kami ya Pak Ustaz. Insya Allah. Kertas terakhir tentang ziarah kubur. Apakah ada perintah anjuran untuk ziarah kubur pada umumnya? Ada. Mana hadisnya? Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku melarang kamu ziarah kubur. Karena dulu orang ziarah kubur minta-minta sama yang dikubur. Maka setelah itu ala fazuruha. Setelah ajaran Islam kuat, silakan ziarah kubur. Guna ziarah kubur 3. Tazkiratan lil maut, ingat mati. Tudmi'ul ain, meneteskan air mata. Turikul qulub, melembutkan hati. Yang hatinya keras, tengok kubur, hatinya lembut. Yang suka shopping, ziarah kubur, berhenti shopping. B. Ziarah makam Rasulullah ada enggak? Ya. Siapa dia? Abdullah bin Umar bin Khattab. Setiap kali dia pulang, dia tidak ke rumah.
Setiap kali dia pulang dari dagang bisnis, dia tidak pulang ke rumah, tapi dia tegak di depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Abu Bakrin Siddiq, Assalamualaikum ya Abatah. Baca biografi Abdullah bin Umar bin Khattab. Ziarah makam orang tua sendiri di sembarang waktu dan di waktu-waktu tertentu. Baik, ziarah. Apa yang kita lakukan? Ziarah untuk ingat mati, bukan minta macam-macam. Apalagi minta kau dibuntut. Ziarah makam orang soleh yang disebut sebagai wali Allah. Maka berziarah ke makam orang-orang yang baik. Itu termasuk ziarah kepada makam yang umum. Mengingat pada kematian. Apa faedah yang diperoleh dari orang yang diziarahi? Orang yang dia ziarahi mendapatkan salam. Apa doanya? Tarik panjang nafas. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nasallahu lana wa lakumul afiyah. Panjang Pak Ustaz ya. Kami selama ini pendek aja. Assalamualaikum alal kubur. Jadilah daripada tidak sama sekali. Apa manfaatnya bagi orang yang menziarahi? Ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari sebelum meninggal Nabi datang ziarah ke pemakaman Badar, ke pemakaman Uhud. Nabi datang ke Uhud seolah-olah mengucapkan selamat tinggal, lalu kemudian Nabi meninggal dunia. Tentang kebangkitan umat Islam di awal abad ke-17, awal abad 15, dicanangkan diikrarkan abad 15 sebagai abad kebangkitan. Setelah hampir 40 tahun berlalu, penanya mengamati gejala-gejala. 1. Gandrungnya umat Islam menutup aurat, terutama memakai kerudung. B. Meningkatnya jumlah jamaah haji. C. Meningkatnya jumlah peranan orang Islam di Eropa. 2. Kemunduran. Mundur dan melemahnya peranan Islam di Afrika dan Asia, termasuk Indonesia. B. Timbulnya kelompok Islam yang mendakwakan sebagai paling benar sunnah sehingga berpotensi memecah belah. Pertanyaan. A. Bagaimana menurut pandangan pengamatan penelitian Ustaz Somad? Islam akan bangkit di Eropa. Karena Nabi mengatakan Konstantin sudah, Rum akan bangkit. Spanyol, Vatikan, Roma akan bangkit. Dan sekarang sudah nampak gubernur, wali kota London, para umat Islam yang ada di Eropa sudah bangkit.